sta fazzona? Tante la gara lui. Ya gimana ya, gue sebenarnya berharap nih ya, sekali aja gitu musim ini, Charles Leclerc pole, dan dia bisa convert itu ke kemenangan. Dan di Las Vegas kemarin sebenarnya, kesempatan dia untuk melakukan itu cukup besar, tapi sayang aja. Lagi-lagi, slogan, pole doang, menang kagak, kembali terjadi untuk ketriliunan kalinya. Nah, untuk kedua kalinya secara berturut-turut, gue akan buat video jujur-jujuran. Dan tentu saja topik kali ini ialah Charles Leclerc. Charles Leclerc memiliki 23 pole position dalam karirnya sejauh ini di F1. Namun sejauh ini dia baru aja meraih 5 kemenangan aja. Nah, amsyongnya lagi dari 23 pole itu, cuma 4 pole yang dia berhasil convert menjadi kemenangan. Yang lebih amsyongnya lagi, dari 23 pole tersebut, Max Verstappen berhasil convert 11 pole Charles jadi kemenangan dia sendiri. Cuy, edan eta teh, edun. Iya, hampir 3 kali lipat lebih banyak dari Charles sendiri. Makanya muncullah slogan pole doang, menang kagak, atau pole doang tapi endingnya malah Wilhelmus. Tapi kalau kita lihat 23 pole tersebut, apa sih yang membuat 19 pole tersebut gagal di-convert ke kemenangan? Kalau di 2019, dia berhasil meraih 7 pole. 2 dari 7 pole itu dia convert ke kemenangan. Tapi beberapa dia gagal karena beberapa masalah juga sih, kayak masalah mesin, strategi badut, dan karena pembalap lain emang lebih cepat dari dia dalam race pace. Ada juga pole giveaway Meksiko juga ya, dan itu pun dia gagal convert juga ke kemenangan. Di 2020, Ferrari terlalu OP ngebadutnya, jadi Charles gak bisa mengeluarkan one lap pace yang bagus untuk pole. Walaupun masih bagus, tapi nggak bagus untuk pole lah. Ya bagus lah ya daripada pole tapi ujung-ujungnya turun ke bawah dan menambah persentase pole tapi nggak menang ya kan? Lu so asik banget. Di 2021, dia meraih pole di Monaco dengan cara paling GG, crash di akhir dan menimbulkan red flag. Namun akhirnya gearboxnya pun juga red flag karena crash tersebut dan dia di NS atau di not start ya. Lalu di Baku dia dapat pole lagi, tapi mobilnya di race emang kurang dibandingkan Mercy atau Red Bull. Dan alhasil 2 pole musim itu, dua-duanya ya gagal convert jadi kemenangan. Ya kalau melihat pace mobilnya di balapan sebenarnya emang rada susah sih untuk dia convert ke kemenangan sih ya. Tapi di Monaco, harusnya dia bisa convert jadi ke kemenangan. Cuman apa daya Dewi Fortuna tidak berpihak ke Charles apalagi di home race-nya. Kayak pernah berpihak aja ke Charles ya kan. Tapi di 2022, untuk pertama kalinya, dia dan Ferrari akan bersaing untuk gelar Jordan karena mobil mereka kenceng. Ya setidaknya di awal musim lah. 2 pole awal di musim itu mampu dia convert jadi kemenangan. Dan terlihat unstoppable juga Charles di awal 2022 dan terlihatnya mungkin ini kesempatan Ferrari untuk kembali juara dan mengakhiri gelar puasa. Dan dia akhirnya mampu meraih 7 pole lagi untuk 2022 dan tebak berapa dari 7 pole tersebut dia convert jadi kemenangan? Ya betul, jumlah poin Nick De Vries musim ini 0. Ya, banyak kejadian yang membuat hal ini terjadi. Kasus normalnya ya karena Red Bull dan Max memang terlihat lebih cepat aja dalam race. Tapi kebanyakan terjadi ya kalau nggak strateginya badut, mesin yang meleduk. Dan yang paling fatal tuh Charles terlalu kebanyakan nonton Tokyo Drift kayak di Paul Ricard. Lagi-lagi apa? Betul. Ya karena tingkah laku tersebut juga dia dan Ferrari membuat tadinya title fight dengan Red Bull di 2022 menjadi dominasi Max dan Red Bull. Terlalu banyak buang-buang poin dan kesempatan menang. Sementara Max dan Red Bull menggila ya kan. Sejauh ini dia sudah meraih 18 pole, tapi kemenangan baru 5. Dan salah satunya tuh bahkan bukan dari pole. Jadi persentase pole kemenang Charles ini cukup kurang ya. Dan di 2023 sejauh ini dia meraih 5 pole. Tapi lagi-lagi belum satu pun dia convert jadi kemenangan. Malah kebanyakan disikat semua sama Max. Dan itu semua terjadi karena Max dan Red Bull emang terlalu OP di race. Menurut gua di Las Vegas kemarin ya, harusnya dia bisa convert pole tersebut jadi kemenangan. Karena kalau ngelihat pace dia di balapan itu ya, itu setara sama Max. Jadi pertama kali kita ngelihat race pace Ferrari dan Charles tuh benar-benar selevel sama Max dan Red Bull. Dan Charles pun kelihatan unstoppable sampai timing safety car membuat dua Red Bull pit dan ya dia berada di sisi ketidakuntungan sampai akhir balapan. Tapi gitu-gitu dia mampu memberikan perlawanan yang cukup keras ke dua Red Bull.
Setelah balapan pun dia sudah lelah juga berada di P2 melulu dan pengen menang, terlihat dari tim radionya. Dan jujur gue mengertilah perasaannya, karena kemarin dia punya pace, tapi sayang aja lagi-lagi Dewi Fortuna tidak berpihak kepadanya. Aduh, emang apes mulu lah Harry Potter cabang F1 ini ya kan? Kasian juga gue ngeliatnya. Apa perlu mandi kembang dulu kali ya? I will become a superstar for this. Kita semua harus mengakui ya guys ya, bahwa Charles Leclerc saat ini, menurut gue pribadi, merupakan pembalap dengan one lap pace tergacor di F1 sekarang. Bahkan kata gue, raw pace dia di qualifying ini lebih ngeri dari Max Verstappen. Cuman ada aja kejadian-kejadian yang bikin dia ngawur di race. Entah emang mobilnya nggak kenceng di race lah, mesinnya jebol lah, dia melakukan error lah, dan lain-lain. Di F1, lu punya raw pace itu bagus, tapi kalau mau jadi juara dunia, lu nggak bisa kenceng di quali doang. Jangankan Jordan dah, menang satu balapan aja itu nggak perlu kenceng dalam one lap pace doang, tapi harus bisa memanage pace dengan baik di race. Permainan strategi juga penting tentunya, karena di sini juga merupakan kelemahan Ferrari tentunya. Tentu mobil juga berpengaruh di sini, karena mobil Ferrari musim ini emang terkadang kenceng di quali, tapi di race Red Bull emang nggak ada obat. Ingat, poin yang dihitung itu adalah hari Minggu, dan Sabtu juga sih kalau ada sprint race ya. Intinya, Charles Leclerc dan Ferrari harus mencari cara agar mereka bisa memperbaiki persentase pole doang menang kagak ini, karena nggak enak juga nanti kalau misal Charles Leclerc saat pensiun nanti nih ya, rekor pole-nya itu sama kayak Lewis 100 ya kan, tapi jumlah kemenangannya cuma 10 doang. Jangan so iya deh. Yeah. Oke lah, sekian video kali ini. Sebenarnya kalau misalnya nih ya, Charles memiliki intelijensia Carlos nih dalam menentukan strategi di pas balapan, digabung dengan raw pace yang udah tidak ada obat ya, mungkin bisa menantang Max, tinggal konsisten aja gitu kan. Tentunya ditambah mobil setara lah ya, karena kalau mobil nggak setara juga buat apa ya kan. Tapi gimana menurut kalian? Nah, tulis aja komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oh ya, bagi kalian yang mau nyawer nih ya di Saweria, boleh banget tuh, linknya ada di deskripsi untuk membantu gue. Dan ya, seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!